Jangan pernah memendam masalah sendiri. Memendam masalah sendiri itu tidak baik. Dampak berkepanjangan akibat memendam masalah sendiri itu bisa menimbulkan stres, bahkan gangguan psikologis akibat pikiran yang harus terus-menerus tertekan oleh permasalahan yang dipendam. Mempunyai kebiasaan memendam masalah bisa berdampak buruk pada psikologis. Berawal dari suka marah-marah sendiri, tiba-tiba ingin menangis, atau bisa membuat diri kamu penuh dengan emosi tanpa berpikir logis. Memendam masalah sendiri itu tidak baik. Bisa bikin pikiran dan badan jadi makin capek dan tidak sehat. Efek dari memendam penderitaan adalah emosi yang dipendam terus-menerus juga bisa menyebabkan gangguan kecemasan dan kekhawatiran. Gangguan cemas berkepanjangan mengakibatkan otak memproduksi hormon stres secara berkala. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik seperti sakit kepala, mual, muntah, hingga kesulitan bernafas. Jangan menganggap remeh atau sepele, inilah bahaya memendam emosi. Banyak orang tidak menyadari bahwa memendam emosi dan memilih untuk menutupinya, padahal emosi yang dipendam bisa berpengaruh negatif terhadap kondisi fisik maupun mental, serta tidak jarang memberikan dampak buruk pada hubungan dengan orang lain. Memendam emosi adalah suatu kondisi ketika pikiran kamu menghindar, tidak mengakui, atau tidak dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat, baik secara disadari atau tidak disadari. Beberapa emosi yang seringkali dipendam antara lain adalah kemarahan, frustasi, kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Kebiasaan memendam emosi tidak akan membuat emosi itu hilang. Justru malah akan membuat emosi terus tersebut timbul tinggi di dalam tubuh kamu. Alih-alih membuat lega, memendam emosi justru akan membuat kamu merasa terbebani. Inilah macam-macam bahaya memendam emosi. Meski tidak termasuk emosi seringkali memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan. Jadi tidak heran jika memendam emosi yang seharusnya disampaikan bisa berdampak negatif pada diri kita. Berikut ini adalah bahaya memendam emosi yang perlu diwaspadai. 1. Melemahkan sistem kekebalan tubuh. Memendam emosi memang tidak akan langsung menyebabkan suatu penyakit, namun kondisi ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kamu, sehingga membuat kamu lebih mudah terserang berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti pilek hingga penyakit kronis seperti kanker. 2. Mengakibatkan kecemasan yang berlebihan. Emosi yang dipendam terus-menerus juga bisa menyebabkan gangguan cemas. Gangguan cemas berkepanjangan mengakibatkan otak memproduksi hormon stres secara berkala. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti sakit kepala, mual, muntah, hingga kesulitan bernafas. 3. Mengakibatkan depresi. Emosi negatif yang tidak tersalurkan dengan baik juga dapat mengakibatkan depresi. Jika sudah sampai pada tahap ini, emosi negatif akan berubah menjadi perasaan hampa, perasaan putus asa, bahkan perasaan ingin bunuh diri mengakhiri hidup kamu. Gejala yang timbul akibat depresi ini antara lain adalah sering merasa lelah, sulit tidur pada malam hari, overthinking dengan kehidupan, dan kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang biasa kamu sukai.
Depresi ini juga bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti sakit kepala, penurunan berat badan, hingga gangguan pernafasan. 4. Menyebabkan berbagai penyakit kronis. Produksi hormon stres yang tinggi akibat memendam emosi juga bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah tinggi. Jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat menyebabkan kamu beresiko lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit kronis, seperti stroke dan gagal jantung. Selain itu, hormon stres yang tinggi juga dapat mengganggu proses pengiriman sinyal dari otak ke usus, sehingga kamu menjadi rentan terjangkit penyakit gangguan sistem pencernaan, seperti irritable bowel syndrome. Mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat adalah menghindar bahaya memendam emosi. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk melepaskan emosi negatif, antara lain, tanyakan kepada diri kamu bagaimana perasaan yang sedang kamu rasakan. Hal itu penting karena kamu perlu tahu betul-betul memahami perasaan kamu sendiri sebelum menyampaikan ke orang lain. Cobalah untuk mengungkapkan perasaan kamu melalui suatu media jika kamu kesulitan untuk mengungkapkannya secara langsung, misalnya dengan mencari lagu yang cocok dengan perasaan kamu. Latihlah diri kamu untuk mengungkapkan perasaan dengan kalimat yang diawali dengan kata saya. Saya bingung, saya merasa takut, dan saya kecewa. Ceritakanlah perasaan kamu kepada orang-orang yang kamu percayai, orang tua, keluarga, dan saudara-saudara kamu. Dengarkan saat orang lain sedang mengungkapkan perasaan mereka, agar secara tidak langsung kamu terbiasa dengan sikap terbuka dan menerapkan pada diri kamu sendiri. Cobalah terapkan cara-cara di atas berikut untuk melepaskan emosi dengan sehat, guna menghindari memendam emosi yang berakibat bahaya untuk psikologis dan juga kesehatan tubuh kamu.